Gitu. Yang katanya itu diterbitkan pada tahun 85. 85. Yang mana Dan itu tahun kosong. 85 belum ditemukan Teknologi font seperti teknologi itu. komputer terus pengetikan Microsoft Jadi Word. supaya sama dengan punya Joko Widodo, maka mereka print ulang lagi, munculkan, tetapi semua kosong. Nah, inilah yang harus diusut. Siapakah oknum UGM yang memanipulasi lembar pengesahan atas nama ini? Ini semua saya ekstrak dari video yang di flash disk tadi. Ini. Yang mengambil video Joshua Sinambela. Oh, dari videonya Joshua Sinambela. Dan karena saya tidak punya akses, kebetulan diberikan pada saya. Oh. Gitu, ya kan? Saya tidak diberikan akses, Mas. Dia Waktu Bang Rismon ke UGM itu, video foto itu juga nggak diberikan ini, Pak? cuma foto itu aja. Foto yang kemarin itu. Nah, terus itu analisa saya, Pak, yang skripsi itu dalam Word. Kami tunjukkan sebentar ya. Iya, Pak. Kita sedikit sama beliau kelasnya. Iya. Nggak dikopi sama videonya, Mas, sekalian. Videonya kita buatan. Iya, Ya, monggo. Ya, karena itu Sekalian udah- aja. Ah. Iya. Biar nanti juga sinkron. Wajib semuanya bisa kita copy. Iya. Boleh Pak. Itu memang disertakan. Memang kita untuk bukti. Wajib Pak. Aduh, mosok. Boten lah. Kita izin dong ngomong loh. Siap. Pokoknya mangga anu lho, Pak. Kersa diwawancara mboten. Enggak. Oh, mboten. Bukan saya Pak, izin. Mungkin tukang sapu. Kepala sekolah Pak. Boten lho, aja dengan. Asli Jogja, Pak. Jogja ini pun pundi, Pak? Sleman dekat Pemda. Oh, dekat ini. Pemda Pak, Pemda Sleman. Saya Sleman juga. Uni Matur nuwun. Oh, udah. Belakang Green Hills. Sekedar pola beli sekedar Iya, matur nuwun Mas Ageng. Masih ke utara. Kota lagi oh. Tegal Mindi. Tegal Mindi. Iya. Jalur sepeda. Dalam sepeda. Iya. Karena kalau Sleman itu orang nyepeda itu pasti ke utara. Iya. Oke, tadi bukti-bukti yang kami sertakan ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, Oke. terus ya, Saya punya warung. yang modern tanpa tanggal dipertahankan, apa namanya, kapan dipertahankan, tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Terus kami lampirkan juga image lembar pengesahan skripsi atas nama Budi Darmito yang pakai mesin ketik, lulusan Fakultas Kehutanan 1985. Ya, maka kami duga lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu ya, itu adalah hasil reproduksi, bukan hasil orisinil. Gitu, karena teknologi saat itu ya mesin ketik. Ditunjukkan mulai dari batang tubuh skripsi yang lain, yaitu mulai prakata yang menggunakan mesin ketik. Jadi kami duga itu punyanya orang lain, dan lembar pengesahan skripsinya itu di print aja sesuai dengan judul yang diinginkan, ya kan, dengan teknologi apa itu Windows XP, ya. Teknologi modern. Teknologi modern dengan lengkungan-lengkungan pada Times New Roman itu sudah menggunakan algoritma kurva Bezier. Nah, inilah yang nggak pernah dibantah oleh pihak Jokowi dan pihak yang katanya ahli. Ya, yang pihak katanya ahli ini nggak pernah dibantah ini. Gitu. Jadi mereka menghindar untuk menggeser-geser yang lain aja. Ini nggak pernah dibantah. Dan kita juga melampirkan bukti lembar pengesahan skripsi kosong dengan teknologi modern atas nama Sigit Harwinarto, Lembah Hidianto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Semua kosong dengan teknologi modern. Nggak mungkin bisa lulus dari UGM orang-orang itu kalau lembar pengesahannya itu kosong, tanpa tanda tangan dekan, pembimbing, penguji. Maka kami duga ada oknum-oknum di UGM ya,
Apakah itu rektor sekarang, rektor dulu, Pratikno, atau apa yang kami duga, harus pasti ada orang di UGM memanipulasi lembar pengesahan skripsi yang lain agar sesuai dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Gitu. Padahal teknologi saat itu ya cuma mesin ketik. Itu. Ya. Dan kertasnya juga sudah berbeda. Nah, kenapa kita laporkan di sini? Karena terkait locus delicti, satu. Yang kedua, karena ketidakpuasan kami, ya, ketika mendengarkan penjelasan Dirtipidum bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dikatakan itu produk Headpress hanya dengan meraba dan merasakan. Gitu. Yang disebut dengan TNR, ya, Times New Roman, ya. Jadi ini foto yang saya ambil sendiri. Jadi bukan dari internet. Nanti Anda bisa lihat, ya. Bukan hanya ini, gambarnya banyak sekali ya, foto-foto yang saya ambil sendiri ya. Saya coba tunjukkan di dokumen jasa, misalnya yang ada di Canon Cam saya ya. Ini ya gambar-gambar yang ada di Canon saya. Jadi bisa kita buktikan bahwa ini masih dilengkapi dengan metadatanya, ya, metadatanya. Canon EOS 200D, ukurannya juga lebih besar, ya, pikselnya dan seterusnya, ya. Atau gambar yang ada dari handphone saya, ya, dari handphone saya. Jadi ini gambar-gambar yang asli yang saya shoot menggunakan handphone saya. Ada banyak dan nggak semua memang saya share di Facebook saya, ya, dan kemungkinan nanti akan hilang itu dari Facebook saya karena kalau nggak salah Facebook terutama video ya. Video itu umurnya cuma 1 bulan kalau nggak salah kalau di Facebook ya. Nah misalnya yang mana ini ya? Ya semuanya ya, semua ini kelihatan ya, kelihatan metadatanya. Nanti kita lebih kelihatan lagi ketika kita menganalisis ini kan aplikasi viewer aja ya. Kita analisis menggunakan tools yang ada di sini. Nah di sini ada tools ya. Kita gunakan namanya Advanced File Info ya. Nah, di sini ada media info, fprop, ada beberapa parameter yang bisa kita tampilkan, terutama exif tool. Jadi di sini lebih jelas ya, kelihatan parameter yang digunakan oleh kamera saya pada saat mengesut ya gambar ini. Jadi ini gambar real, asli, bukan yang ada dari media sosial, bukan yang ada dari Facebook. Kalau Anda download file-file saya yang ada di Facebook, itu otomatis metadatanya sudah hilang. Karena Facebook otomatis melakukan kompresi ya. Facebook akan meresize ukuran dari setiap gambar yang di sana. Nah, gambar ini ukurannya sangat besar, ya. Bisa kita lihat di sini ya, ukuran image size-nya seperti ini. Anda nggak mungkin menemukan file originalnya di media sosial, ya. Meskipun saya pernah kirimkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya saya nggak kirim sebagai dokumen, tapi saya kirim sebagai image. Hasilnya otomatis, ya, tidak akan menunjukkan apa namanya metadatanya nantinya. Kenapa? Karena akan di override atau akan dikompres ulang oleh si WhatsApp ya. Oke. Nah ini handphone saya bisa kelihatan nanti handphonenya pakai apa. Handphone saya handphone murah ya, pakai MediaTek ya, Itel ya. Saya nggak promosi ya, tapi itulah handphone yang saya gunakan untuk memfoto kemarin ya. Bisa kelihatan di sini create date-nya tanggal 24 Maret ya, 24 Maret hampir jam 12 ya, karena memang saya jam 11 ke sana ya, jam 11 sampai jam setengah 1 kalau nggak salah ya, jadi kurang lebih 1,5 jam lah ya, saya memfoto-foto atau mendokumentasi di perpustakaan tersebut. Jadi ini bukti bahwa ya ini dokumen saya asli, nggak ada orang lain selain saya yang memiliki dokumen yang memiliki metadatanya ya. Jadi banyak orang harus itu fotonya entah dari mana dapatnya gitu ya. Silakan saja ya. Ini bisa kita buktikan karena masih ada di perangkat saya, masih ada di kamera apa namanya Canon saya ya. Nah, sekarang kita ingin menganalisis apakah benar ini di-create menggunakan software-software canggih sejenis Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, pertama kali supaya lebih bagus tampilannya dan bisa kita lakukan pengukuran nanti, ya, mengukur segala macam atau kita buatkan gridnya supaya kelihatan. Ini kita ubah dulu perspektifnya supaya dari seolah-olah kita dari atas, gitu ya. Jadi perspektifnya kita koreksi dulu supaya ini berubah, ya,
menjadi seolah-olah dari atas supaya dia kelihatan flat ya, flat seperti ini. Ini sebenarnya bukan forensik yang benar sebenarnya ya. Ini bukan melakukan forensik, tapi melakukan analisis ya. Tapi bukan forensik. Kalau forensik kita harus ada dasar pemeriksaannya, tujuannya apa, segala macam. Nah, di sini kita coba melakukan analisis kurang lebih sama seperti yang mereka lakukan lah ya. Karena dari awal kita menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan analisis menggunakan file digital itu tidak valid sebagai bukti. Ketika saya juga melakukan analisis melalui video ini, saya nggak bisa kita menyatakan bahwa ini asli atau tidak, nggak bisa. Atau melalui gambar saya ini, meskipun saya sendiri yang ngambil gitu ya, itu nggak bisa. Ketika fisik ingin dianalisis, idealnya ya pakai fisik karena inilah originalnya. Ya, digital forensik juga sama. Ketika itu ada gambar originalnya, harus originalnya yang kita, ketika dia born original, maksudnya dibuat pertama kali memang udah berupa sebuah gambar gitu ya, gambar digital. Nah, gambar digital itu baru bisa kita lakukan forensik. Tetapi kalau bornnya udah file fisik, karena ini kan dari fisik, ya, ini kan dari skripsi berupa buku, bukunya lah yang harus diperiksa sebenarnya. Tetapi saya ingin melakukan analisis untuk mengoreksi, ya, untuk membuktikan bahwa ini tidak diproduksi dengan word processor yang canggih, ya. Ya, seperti yang diklaim oleh para penuduh tersebut, ya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan zooming seperti ini, ya. Kemudian kita bisa melakukan namanya correct perspektif. Jadi atau mau kita ulangi lagi bisa ya. Saya coba ulangi, saya buat file yang baru ya. Nama filenya image 2025034 ya. Jadi kita buat dari awal, ini sebenarnya sudah saya siapkan ya. Cuman oke lah ya. Nah, saya gambar yang aslinya yang ini ya, image yang ini ya. Sama sebenarnya ya. Nah, tapi saya mau mengulangi bagaimana sih cara melakukan correct perspektif gitu ya, supaya tampilannya seolah-olah dari depan, bukan dari samping seperti ini ya. Nah, correct perspektif itu juga sering sekali kita manfaatkan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan rata-rata miring ya kan, miring ya. Dari kamera dia lewat-lewat aja begitu ya. Tetapi ketika kita bisa shoot, meskipun dia miring, kita bisa belokkan ya perspektifnya supaya kita bisa melihat plat nomornya. Kurang lebih sama ya yang kita lakukan. Nah, di sini ada fitur namanya fitur edit ya, correct perspektif. Edit dalam artian bukan mengedit filenya ya. Jadi keunggulan dengan software forensik seperti ini ya, yang ini filenya tadi baru image loaded, itu adalah kita bisa mempertahankan file aslinya meskipun kita lakukan berbagai filter ya. Seperti misalnya filter untuk correct perspektif ini ya. Edit correct perspektif ya. Saya ambil dari ujung ke ujung ini. Oke. Nah, dia sudah jadi tegak, ya. Jadi perspektifnya sudah seolah-olah dari atas, gitu ya. Nah, kemudian yang kita lakukan apalagi, kita bisa crop ini, ya. Kita crop di filter ini, ya. Kita lakukan cropping, ya. Supaya ini seolah-olah satu lembar HVS. Ya. Supaya nanti pengukuran kita lebih akurat. Kalau kita masih miring seperti itu, cara mengukurnya nanti mengukur jarak segala macam ya, yang dikatakan auto space atau scaling segala macam lah ya, istilah-istilah dari Richmond itu ya, itu nggak bisa ya kita lakukan karena posisinya miring. Tapi kalau udah dari atas, kita perspektifnya nanti baru bisa kita tentukan ya. Oke, kita play, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, inilah tampilan depannya, sehingga kita bisa melihat seolah-olah ini hasil cetakannya sebuah kertas lembaran seperti itu. Ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita bisa mengukur apakah ini dibuat ya
dengan word processor yang modern atau tidak. Kalau Anda menggunakan word processor yang modern, katakanlah Microsoft Word, biasanya Anda akan melakukan apa? Center, ya kan? Otomatis ya. Anda center semua ini bagian di sini, sehingga apa? Otomatis bagian-bagian yang sisa yang ada di sana itu otomatis akan simetris, ya. Nah, kita lihat di sini, apakah ini simetris? Ya. Nah, di sini ada pengukurannya ya. Jadi ada banyak kecanggihan dari software ini ya. Jadi software ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda. Misalnya ada foto gitu ya, foto mau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi misalnya ya. Gambar-gambar tersebut kita bisa mengukur secara presisi ya. Asal ada referensinya. Misalnya di sana ada pulpen ya. Pulpennya ukurannya katakanlah 25 cm gitu ya. Nah, kemudian ada benda-benda lain di sana ya. Baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi, kita bisa mengukur dengan mudah benda-benda yang ada di sana nantinya dengan adanya referensi itu. Nah, di sini referensi yang bisa kita fixkan misalnya apa kira-kira? Ya. Mungkin kita nggak pernah mengukur, saya juga sama sekali nggak pernah mengukur, meskipun oke lah, ini A4, karena rata-rata skripsi menggunakan A4 ya, itu hanya untuk mempermudah saja ya. Kertas A4 kalau nggak salah 210 cm kali 297 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita menggunakan pengukuran itu lebih mudah ya. Jadi saya akan coba aktifkan di sini ada namanya measure ya. Karena ini 3 dimensi, kertas ya. Kemudian saya lakukan reference ya. Saya aktifkan referensinya dulu bahwa yang pertama X-nya dari sini ke sini, jadi kertas katakanlah ini A4 gitu ya. Kita nggak memastikan bahwa ini ukurannya persis sama. Kita hanya membandingkan nanti apakah ini presisi menggunakan center gitu ya, di tengah gitu ya, ataukah ini adalah hasil cetakan menggunakan semacam rubus awalnya cetakannya ya. Kita bisa lihat. Ini ke sini katakanlah 210 measurement centimeter ya. Kemudian year reference ini sampai bawah. Ini 297. Kayaknya begitu ya, 297, 210 kali 297. Ini hanya untuk referensi aja ya, supaya kita bisa membandingkan nanti. Nah, sekarang kita bisa mengukur bagian yang mana ke bagian yang manapun, gitu ya. Nah, saya coba zoom di sini. Sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa melihat sebenarnya bahwa ini tidak presisi di tengah. Ya, Anda bisa melihat ini ke sini, itu berapa? Nggak persis di tengah. Ya. Nah, nanti kebetulan saya sudah membuatkan file lain. Lembar pengesahan yang saya buat pakai Office, Microsoft Office versi yang lama, ya. Nanti kita bandingkan, ini persis kata-katanya, ya. Semuanya saya ketik ulang, gitu ya. Nanti kita bandingkan, ini Times New Roman, ya. Buktinya di mana? Bentar. Saya coba cari dulu. Ada fotonya ya, sebentar. Jadi ini pecahan. Nah ini ya. Jadi saya mengetiknya seperti itu, saya coba merangkum. Jadi silakan nanti Anda juga melakukannya. Coba buat sepersis mungkin ya. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin halaman pengesahan tersebut menggunakan Times New Roman? Pasti berbeda. Apalagi yang kemarin katakannya auto scaling segala macam, itu berantakan banget. Ya, nggak mungkin ya, Anda bisa membuat ya seperti ini menggunakan Times New Roman. Kenapa? Karena memang bukan Times New Roman, spasi segala macam juga berantakan, tidak center segala macam. Nah, ini sekarang kita buktikan bahwa ini tidak center, ya. Ini tadi kita inikan, kemudian kita bisa mengukur, ya. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini, itu bisa kita ukur dengan mudah menggunakan measure, ya. Atau untuk mempermudah, kita bisa aktifkan grid mungkin ya, kita aktifkan garis-garisnya ya.
Sebentar, saya coba aktifkan garis-garisnya. Presentation, kemudian grid ya. Oke, saya tambahkan mungkin sekitar 25 seperti itu. Untuk mempermudah kita melihat apakah ini di center. Sama, biasanya word processor pasti di center, ya kan? Di center seperti itu. Kita coba zoom, ya. Seperti ini, ya. Anda bisa lihat di sini. 1, 2, hampir 2,5 lah gitu ya. Kalau di sini berapa? Ini cuma 1. Di Kota Madya, di depan Kota Madya itu. Jaraknya dengan S. Itu cuma 1 blok. Sedangkan di sini, itu hampir 3 blok. Di bawah studi, itu space-nya hampir 3 blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor. Ya. Tapi menggunakan apa? Ya itu tadi cetakan. Menggunakan plat offset. Ya. Dicetak. Bukan dengan print-printan. Bukan dengan printer zaman sekarang. Ya. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya. Nah, tantangannya silakan aja. Anda bisa nggak menggunakan Times New Roman untuk membuat supaya persis seperti itu? Pasti nggak akan bisa. Ya. Pertama, Anda bisa lihat juga Times New Roman A-nya seperti ini. Ya. Ini baru A aja, A-nya saja kita lihat, gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain. Ya. Anda bisa mencermati itu. Dan sebenarnya kelihatan ya. Karena file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi. Ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah, dan seterusnya gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor. Ya. Huruf S-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya. Ya. Makanya Anda nggak akan bisa ya, mencetak, buatkan, ya, menggunakan Office berapapun Anda buat, persis seperti yang ada di sini. Ya. Kalau ada silahkan nanti, ya, bisa menghubungi kita. Ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor. Ya. Dan bukan TNR yang pasti. Ya. Bukan Times New Roman. Memang mirip. Ya. Anda bisa bandingkan nantinya. Ya. Misalnya, huruf apa lagi? Ya. Atau yang ini lagi, nih, bagian di sini. Ya. Kita bisa bandingkan. Kalau di sini presisi. Ya. Ini yang saya buat menggunakan Times New Roman. Menggunakan hubung kertasnya 210, ya benar. 210 mm ya. Oh, nggak masalah, itu hanya apa namanya referensi aja, referensi ya. Oh ini 210, ini berapa? Nah itu bisa apa namanya ya saya tadi keliru, saya buat sentimeter, tapi sama-sama sentimeter saya kira nggak masalah. Ya yang penting referensinya benar sama. Ya. Saya hanya menunjukkan perbedaan antara jarak, ya sehingga tidak persis center. Ya. Ya. Itu bisa kita revisi juga nantinya, tapi sama aja hasilnya ya. Jadi tadi di sini ada tadi yang mengoreksi saya buat 210 cm, yang benar 210 mm. Ya, tapi itu cuma referensi aja supaya angkanya muncul ya. Supaya angkanya muncul, karena untuk mengukur angkanya kita harus buatkan referensinya ya. Ini harusnya sentimeter ya. Kita bisa edit juga sebenarnya ya referensinya tadi. Measure yang ini ya. Ini cuman istilah aja, ini milimeter ya, cuman istilah aja, nggak ada pengaruh lah sama yang lain. Atau kita bisa mengukur juga secara manual misalnya ya. Oh ini ke sini berapa sih? Ini ke sini ke P, huruf P ini kelihatan ya. Jadi berapa ini angkanya? Terlalu kelihatan. Sama, oh 11,56 di sini angkanya ya. Nah kita coba sekarang mengukur yang sini. Ke sini. Itu cuma 4,95, jadi hampir setengahnya. Jadi ini udah nggak center. Word processor nggak mungkin, ya jaraknya sedemikian jauh misalnya.
Begitu juga nanti jarak antar yang lainnya juga, ya. Di bagian yang lainnya juga. Misalnya ini, ya. Makanya tadi saya buat, saya coba aktifkan lagi gridnya, ya. Ini surnya saya matikan aja. Nah, ini gridnya. Bisa kelihatan juga di sini, ya. Nah, bagian sini juga, ya. Ini satu blok lebih ke U, ya. Dari sini satu blok juga nggak ada, ya. Dari Fakultas Kehutanan ke Gajah Mada. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, ya, kita pasti bisa buat itu center, ya. Katakanlah ini kita buat jadi apa? Biasanya table, ya, table 1, table 2 dan seterusnya gitu, ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terjawab bahwa ini tidak menggunakan word processor, ya. Dan bukan menggunakan Times New Roman, ya. Tapi menggunakan plug offset, ya. Kalau informasinya pakai hand press, ya. Tapi itu sejenis offset lah, ya. Bukan cetakan digital. Jadi nggak mungkin ini ada file digital, ya. Zaman segitu, ya. Zaman segitu. Memang ada, ya, yang sudah ada beberapa informasi. Wow, ini bisa pakai typewriter atau bisa pakai menggunakan apalah istilahnya, ada beberapa software. Tapi kalau yang saya analisis itu tidak, ya. Dan pengakuan dari perdana juga mereka menggunakan hand press, ya, offset, ya. Dan itu bisa terbukti, ya. Anda bisa hitung nanti jarak ini ke sana, jarak ini ke sana dan seterusnya, itu Anda bisa hitung sendiri, ya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan analisis bukan digital forensik, ya. Karena yang kita analisis ini fisik, ya. Tapi kalau ingin membuktikan, cara mengukur bahwa ini dicetak atau tidak, ya, bahwa ini hasil hasil printing dari word processor atau tidak, atau dengan Word atau tidak, kita bandingkan dengan yang ini. Ini kita bandingkan dengan yang ini, ya. Saya tambahkan katakanlah gridnya, ya. Sama-sama katakanlah 25, ya. Ya, sama-sama besar seperti itu. Ini presisi sekali, ya. Ada garis tengahnya segala macam. Kalau mau kita ukur, ini satu blok, ini satu blok, ya. Inilah kalau kita membuat halaman pengesahan menggunakan Times New Roman, nggak mungkin, ya. Anda membuat center ini, gitu, ya. Terus satunya melenceng ke sana, satu melenceng ke sini, nggak mungkin, ya. Jadi berbeda, ya. Saya mencoba membuat persis, ya. Saya mencoba membuat persis seperti yang tadi, nggak bisa. Dari fontnya juga sudah beda, alignmentnya juga sudah berbeda, gitu, ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan, ya, sebagai bahan petunjuk, boleh dikatakan. Nggak bisa jadi bukti, ya. Analisis yang tidak menggunakan barang bukti aslinya, ya, raw datanya atau fisiknya, itu hanya digunakan sebagai petunjuk. Sama seperti kita menganalisis nanti ijazah, misalnya ijazahnya Rismond, gitu, ya. Itu bukan bukti yang valid, ya. Tetapi kita bisa lihat, benar nggak lulus tahun sekian, benar nggak ada wisuda tanggal sekian, benar nggak itu nama presidennya, gitu kan. Benar nggak huruf kanjinya seperti itu. Itu nggak masalah, itu jadi petunjuk. Nanti bisa kita buktikan, ya. Oke. Mungkin itu sementara, ya, dari saya, Mbak